Guys, hari ini kita mau ke rumah sakit untuk tes PCR sebelum kita berangkat kembali ke Indonesia. So, sekarang kita mau ke rumah sakit. Ikutin terus ya. Jadi guys, sebelum kita ke rumah sakit, kita itu diwajibkan untuk bayar 110 TL ke Kementerian Kesehatan di Turki melalui bank transfer. Dan jangan lupa untuk bawa dekon atau bukti transfer kita sewaktu kita ke rumah sakit. Oh iya, untuk tes PCR ini sebenarnya selesai dalam 1 hari, tapi aku jaga-jaga aja, takut ada keterlambatan hasil lab nanti yang berpengaruh sama jadwal penerbanganku gitu. Jadi, ini nih, kita lagi pergi ke rumah sakit pemerintah di daerah Pendik. Saat itu, aku langsung menuju ke ruang emergency, bilang kalau kita mau tes PCR. Tunjukin langsung bukti transfer yang sudah kita bayarkan. Terus, mereka akan cek suhu tubuh dan nadi kita. Setelah selesai pengecekan, kita langsung diarahkan ke kasir untuk pembayaran tambahan. Katanya, karena kita foreigner. Aku juga bingung, guys. Tapi ya udahlah, kalau memang itu adalah ketentuannya ya kan. Jadi aku bayar lagi itu sebesar 150 TL. Setelah selesai pembayaran, itu aku langsung diarahkan ke ruang tunggu untuk antri tes PCR-nya. Kebetulan saat itu rumah sakit yang aku datangin itu sepi banget, jadi nggak nunggu lama. Nah, setelah tiba waktunya untuk tes PCR, dokter itu langsung mengarahkan aku untuk keluar ruangan. Iya, keluar ruangan. Nah, karena mereka itu sediain kursi di luar dan dibatasi dengan jendela, dengan lubang untuk kedua tangan dokternya yang akan melakukan tes. Jadi seperti ini nih contohnya nih. Nah, dan tes itu pun dimulai. Tenang guys, tes ini gak sesakit dan sengeri yang kalian pikirkan. Awalnya aku juga khawatir, apalagi aku bawa anak kecil kan, usianya masih 4 tahun. Tapi ternyata anakku aja itu gak nangis, malah dia bilang, "It just shocked me while she tickle my nose." Jadi bisa dibayangin dong ya, anakku aja merasa itu seperti dikelitikin. Jadi itu nggak sakit banget sih. Nah, setelah hidung, alatnya itu langsung dimasukin ke tenggorokan kita. Dan nggak ada rasa sama sekali. So, don't worry guys, it's really painless. Setelah pengecekan, mereka itu menyarankan kita untuk tidak berpergian kemana-mana sampai dengan jadwal penerbangan kita tiba. Karena kalau kita pergi-pergi, tes itu dianggap tidak valid. Hari ketiga setelah tes, aku putuskan untuk datang ke rumah sakit untuk ambil tes hasilnya. Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Malamnya, aku langsung lanjutkan penerbangan ke bandara untuk kembali ke Indonesia. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker kalian guys, karena petugas sangat jeli untuk menegur kita saat kita lalai sedikit lepas masker. Oke, singkat cerita, aku udah di dalam pesawat nih. Dan maskapai penerbangan pun memberikan sepaket hygiene kit seperti ini, yang isinya itu masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Dan mereka pun memutarkan video-video mengenai COVID-19 seperti berikut. Di dalam pesawat, petugas awak kabin langsung memberikan form yang harus diisi, yang nantinya harus diserahkan ke petugas kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta. Formnya seperti ini ya. Nanti kalian langsung isi di atas pesawat. Alright guys, jadi kita udah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, bisa dilihat di foto ini. Pemandangan yang nggak biasa udah terlihat. Banyak kursi-kursi antrian penumpang untuk pengecekan satu persatu yang sudah berjejer. Iya, jadi kita akan dites suhu dan nadi lagi secara satu persatu. Walaupun di Bandara Soekarno-Hatta juga sudah ada thermal scanner. Petugas langsung mencatat dan memberikan kita satu buah formulir lagi untuk diisi. Formulirnya seperti ini. Nah, buat kalian yang bawa anak, jangan khawatir, karena mereka akan memprioritaskan ibu dengan anak untuk melakukan tes terlebih dahulu. Setelah tahap pertama, yaitu pengecekan suhu selesai, kita bawa formulirnya menuju ke tahap kedua, yaitu verifikasi dan pencatatan kedatangan. Di sini, petugas kesehatan mencatat ulang data-data kita. Selesai, kemudian lanjut ke tahap ketiga guys. Masih verifikasi data oleh petugas kesehatan. Ketentuan valid tidaknya dokumen kita di tahap ketiga ini. Oh iya,
Untuk yang tidak melakukan tes PCR di negara asal, di Bandara Soekarno-Hatta juga menyediakan tempat tes. Pastinya prosesnya akan lebih banyak dari tahap-tahap yang sudah disebutkan sebelumnya, guys. Karena aku sudah menjalankan tes PCR di negara asal, jadi tahap yang kujelaskan sesuai dengan pengalamanku ya. Setelah selesai 3 tahapan yang udah kujelaskan tadi, lalu ke tahap 4, yaitu adalah imigrasi. Oh iya, di imigrasi ini kita juga dibatasi, hanya bisa 10 orang per antrian ya guys. Karena protokol kesehatan untuk social distancing tetap berlaku. Setelah selesai, tahap 4 imigrasi, tahap akhir adalah pengecekan semua dokumen kesehatan sebelum akhirnya kita bisa bertemu dengan keluarga yang sudah jemput nungguin kita dengan sabar. Alright guys, semoga infonya berguna buat kalian yang mau melakukan perjalanan kembali ke Indonesia. Stay safe buat kita semua. Kalau kalian suka dengan info yang aku berikan, jangan lupa untuk di like, comment, and share, and subscribe my YouTube channel. See you guys in my next video. Subscribe mommy channel.